Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Profesor Dr. Wajidi Sayyadi MAG, yang mana beliau akan memberikan kuliah subuh hari ini. Yang kami hormati Bapak Rusman Ali beserta Ibu. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan cepat mendapatkan keturunan yang saleh-salehah. Yang kami hormati Bapak Rianusan beserta Ibu. Mudah-mudahan juga kedepannya bisa memimpin Kalbar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sholat subuh berjamaah di Masjid Zakirin ini. Tak lupa juga kita kirimkan salam dan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, termasuk kita semua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya kita dipertemukannya ini hanya kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengikuti tausiah atau kuliah subuh yang akan diberikan kepada Bapak Profesor Wajidi Sayyadi MAG. Dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya Bapak Wagub yang insyaallah akan jadi ibu, amin ya rabbal alamin. Bapak Rusman Ali, Bupati, secara khusus karena ini tokoh andalan kita di Kalbar yang punya luar biasa atensi dan jasa-jasanya di Kalbar, baik dalam kemasyarakatan maupun dalam keagamaan. Seluruh jamaah Masjid Al-Zakirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan kita sempat sholat subuh secara berjamaah pada hari ini. Kita berdoa dan bermunajat, berharap sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalia ibadah di Ramadan yang sudah berlalu ini, hari ini hari kelima, Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan sesempurna di sisi-Nya. Walaupun secara kemanusiaan mungkin ada sisi-sisi kekurangan dan kelemahannya, tapi insya Allah Allah akan menerima dengan sebaik-baiknya. Dulu waktu masih kecil, saya belajar ngaji sama guru dan kiai-kiai saya. Ada seseorang yang sudah berumur berada di samping saya. Saya waktu itu masih anak-anak. Dia nanya sama kiai saya, "Ya Syekh,
Ya Tuhan Guru, kira-kira doa apa yang kamu panjatkan ke hadirat Allah? Dan doanya tidak terlalu panjang begitu, kayak mau minta intisari. Lalu apa jawabnya? Nah, beliau jawab dalam bahasa kampung, ya bahasa daerah. Bahasa Indonesianya adalah, setiap kita selesai melaksanakan ibadah, setiap kita selesai melaksanakan suatu kebaikan, maka saat itu pula minta kepada Allah dengan katakan, ya bahasa daerah kita, ya Allah, terima baiklah seluruh persembahan ibadahku walaupun penuh kekurangan. Terima baiklah, terima sempurnalah ibadahku ini, kebaikanku ini walaupun penuh kekurangan. Karena seluruh persembahan ibadah yang kita lakukan, kalau kita mau ukur berdasarkan ukuran agama, ya belum sampai pada derajat yang sebenarnya menurut di sisi Allah. Contohnya, kita masing-masing bisa mengukur sholat kita. Sampai sejauh mana ingatan kita fokus kepada Allah pada waktu kita sholat, dibandingkan ingatan kita kepada yang lain di luar sholat. Kan tadi bisa jauh, dari bisa jauh. Dan begitu juga dalam hal-hal yang lain, mulai dari wudhu, apakah cara wudhu kita betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam agama? Mungkin banyak borosnya air yang kita pakai. Mungkin waktu kita berwudhu tidak menghadap arah kiblat. Mungkin kita berwudhu dalam kondisi apa adanya. Padahal agama mengajarkan sebelum sholat berwudhu dalam kondisi yang tenang, sebagaimana tenangnya pada waktu kamu beribadah. Karena wudhu itu adalah pembuka, muqaddimah, dan ikut menjadi penentu ibadah sholat kita. Jadi kadang-kadang kita kan wudhunya tergopoh, wudhunya yang penting tercapai rukun dan syaratnya. Nah, tapi dengan rahmat Allah, Allah menerimanya dengan sesempurna di sisinya. Itu yang kita harapkan. Itu bahasa kampung disampaikan via saya. Ternyata setelah kita besar, baru kita dapat doanya. Bahasa Arabnya itulah wa tammim taksirana ya Allah. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita di Qur'an kan yang paling mulai dari Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah ibadah sholat kami, wa siyamana puasa kami, wa qiyamana qiyamul lail kami, apalagi itu wa ta'abudana wa tadarru'an kehusyuan kami. Kan khusyuk ini tidak bisa diukur, setiap orang beda-beda. Baru ditutup wa tammim terima sempurnalah taksirana segala kekurangan kami birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha penyayang. Karena kasih sayang Allah kepada kita ini, Allah menerimanya dengan baik. Nah, jadi itulah selalu kita katakan, ya mudah-mudahan Allah menerima baik. Jemaah para alim ulama, tokoh agama masyarakat yang kami muliakan. Yang kedua, selama bulan Ramadan ini kita berharap sebelumnya, karena ini bulan spesial khusus, ya. Ada satu ayat yang saya kira selama bulan Ramadan inilah ayat yang mungkin tidak pernah tidak terdengar, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Ini ayat sebenarnya ini turun pada bulan Sya'ban, bukan turun pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa ketika ayat ini turun tidak langsung dilaksanakan pada bulan Sya'ban, tapi menunggu sampai masuknya bulan Ramadan baru dilaksanakan? Padahal di ayat ini tidak ada katakan kutiba alaikumusiyam fi Ramadan,
Tidak ada. Cuma telah diwajibkan atas kau berpuasa. Tapi pelaksananya turunnya di bulan Syawal, pelaksananya di bulan Ramadan. Nah, bandingkan ayat. Karena ayat-ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat kepada Rasulullah, pada saat itu juga Rasulullah melaksanakannya. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat asar, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang saat ini saudara-saudara kita khususnya di Gaza. Tapi di Baitul Maqdis ini ada sekitar 14 hektar. Di dalamnya itu ada Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya situ ada 5 masjid. Tapi yang paling itu adalah Masjid Al-Aqsa. Di belakangnya Masjid Al-Aqsa itulah ada batu besar yang kemudian ada kubah warna kuning. Itu bukan masjid. Itu adalah kubah yang di dalamnya adalah batu tempat di mana Rasulullah ketika berangkat naik Sidratul Muntaha. Inilah kiblat pertama. Jadi Rasulullah sedang sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis, baru 2 rakaat turun ayat di surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi baru 2 rakaat turun ayat kalau nara taqalluba wajhika fis samai. Jadi kamu Muhammad selalu menghadapkan wajahmu ke atas langit. Jadi Nabi rindu karena ketika di Mekah ya turun perintah sholat, beliau sholatnya menghadap ke Ka'bah Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Tapi begitu beliau hijrah ke Madinah, selama di Madinah kurang lebih 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi beliau selalu menghadap kapan ada turun perintah untuk kita paling menghadap ke Ka'bah di Baitul Maqdis. Nah, itulah karena takkan dua wajib kafis samai fala nuwalliyannaka qiblatan, maka kami pasti akan memalingkan engkau Muhammad menghadap kiblat. Fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Karena baru 2 rakaat turun ayat itu, maka beliau balik kanan. Kalau ke arah Baitul Maqdis dalam arah kita ini kan menghadap ke timur. Ya, kalau kita Indonesia menghadap ke timur. Nah, jadi beliau balik kanan. Sebaliknya menghadap ke arah Masjidil Haram, di situ menghadap ke arah Ka'bah. Maka inilah yang saat ini disebut Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelar Imamul Qiblatain. Nah, jadi kalau ayat Al-Baqarah 144 ketika turun ayat langsung dilaksanakan. Tapi ketika turun ayat puasa, nunggu sampai masuk Ramadan. Pertanyaannya, ada apa di Ramadan? Ada apa di Ramadan? Inilah salah satu keistimewaan kenapa Ramadan sebagai bulan tempat di mana kita diperintahkan berpuasa. Salah satu penjelasannya oleh para ulama adalah karena bulan Ramadan ini di antara bulan yang termasuk sangat dihormati oleh orang-orang sebelum Islam. Sebagaimana orang-orang Arab dulu jahiliyah sangat menghormati bulan-bulan mulia termasuk bulan Rajab. Itu dihargai. Bulan Muharram, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, semua aktivitas yang biasa dilakukan untuk perang-perangan. Perang-perang itu kan membunuh orang, menumpahkan darah. Tapi begitu sampai pada bulan-bulan yang mulia seperti ini, saking menghargainya, mereka istirahat. Tidak mau menumpahkan darah pada bulan-bulan yang mulia. Itulah penghargaan yang luar biasa. Nah, di bulan Ramadan juga berhenti. Nah, dalam bahasa politik peperangan namanya gencatan senjata.
Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, di bulan Ramadan mereka fokus untuk mengasah, mempertajam semua peralatan yang digunakan dalam peperangan, baik pedang, baik tombak atau apapun yang dia pakai, itulah diasah untuk persiapan pada bulan-bulan berikutnya dipakai untuk berperang. Nah, karena ini sebuah kebiasaan orang Arab, di mana Ramadan adalah tempat waktu bulan untuk mengasah semua peralatan-peralatan peperangan, maka Allah memerintahkan kita puasa di bulan Ramadan untuk mengasah hati dan pikiran kita. Jadi kalau orang-orang sebelumnya dipakai untuk mengasah yang sifatnya fisik, dipakai untuk bertempur, maka bulan Ramadan bagi kita umat Islam adalah bulan waktu momentum yang digunakan untuk mengasah hati dan pikiran. Karena hati dan pikiran inilah yang kita pakai untuk melawan musuh kita. Apa musuh kita? Setan. Musuh kita apa? Hawa nafsu. Nah, yang bisa mengotori hati dan pikiran kita ini, diantara pintunya yang terbesar adalah persoalan makan, persoalan syahwat, persoalan minum. Kalau makan dan minum tidak terkendali, wah, jangankan di akhirat. Ini makan dan minum yang halal ya, yang halal. Jangankan di dunia, kalau di dunia tidak terkendali, segala macam penyakit muncul. Apalagi dalam hal keagamaan, Jadi sekali lagi bulan Ramadan digunakan sebagai momentum dalam rangka mengasah hati, ya, terutama ibadah puasa. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, karena yang kita pakai untuk bertempur ini melawan musuh, terutama musuh yang tidak nyata, yang bisa mengganggu hubungan kita kepada Allah, karena yang menghadap kepada Allah itu adalah hati. Kalau ini yang tampak kelihatan, yang kita selalu percantik, yang kita selalu pelihara supaya kelihatan dengan sangat bagus di mata manusia, ini semuanya adalah casing. Kalau casing tapi isinya tidak ada, tidak bisa dipakai. Beli HP mahal tapi tidak ada nomornya, tidak ada kartunya, kan tidak bisa dipakai. Nah, kita manusia inilah saatnya memperbaiki, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita, ya, karena juga sebaik apapun pengetahuan dan pemahaman kita, dan sebesar apapun kemauan dan strategi yang kita lakukan, kalau Allah tidak menolong, tidak bisa juga. Jadi intinya tetap aja kita memohon pertolongan dan bantuan dari Allah. Nah, oleh karena itu, untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah, baik secara lahiriah maupun batiniah, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nomor satu, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dalam bahasa Al-Quran begini, ada di surah Muhammad, surat yang ke-47 ayat 7. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. In tansurullaha, jika kalian menolong Allah, yang surkum, Allah pasti menolong kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan memperkokoh, memperkuat, meneguhkan aqdamakum, kedudukanmu atau pendirianmu. Ini jelas sekali dan ini pasti. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kamu. Jadi kalau kita mau mendapat pertolongan Allah, kita menolong Allah. Menolong Allah jangan dipahami dalam pengertian lahiriahnya bahwa wah, kok kalau manusia sih ya memang wajar.
karena butuh pertolongan. Allah tidak butuh. Tetapi kenapa? Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Kalau dalam kitab-kitab tafsir, ayat ini pada dasarnya menolong agama Allah itu adalah ikut dalam peperangan jihad fi sabilillah. Hampir seluruh kitab tafsir penjelasannya itu pada dasarnya. Karena pada zaman Rasulullah SAW banyak kelompok yang tidak menginginkan keberadaan Rasulullah. Jadi apapun yang didakwakan, apapun yang disampaikan dan diceramahkan Rasulullah tetap aja mendapat gangguan. Bahkan mereka mengarahkan pasukan untuk memusuhi Rasulullah supaya tidak eksis. Maka dalam konteks seperti inilah kemudian turunlah perintah untuk berperang jihad. Jadi perang dalam konteks agama pada masa Rasulullah selalu konteksnya adalah mempertahankan, bukan menyerang. Bukan menyerang. Jadi mempertahankan akidah, maka itulah kemudian peperangan dibolehkan. Jadi pada masanya, pada masa Nabi, menolong agama Allah itu adalah dengan cara ikut perang. Karena kalau perang menang, maka agama bisa berlanjut. Orang bisa melaksanakan sholat dalam kondisi tenang. Orang bisa bertransaksi dalam konteks keagamaan, sosial, kemanusiaan dan lain-lain ketika masyarakat, negara semuanya aman. Maka itu kemudian menjadi kunci perang. Itu konteks awalnya. Jadi menolong agama Allah adalah dengan cara jihad fi sabilillah. Itu tafsir. Tetapi dalam perkembangannya, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini berlaku secara umum, termasuklah konteks kita hari ini. Apa penjelasannya para ulama? Beliau mengatakan bahwa menolong agama Allah itu diantaranya dengan ikut menjelaskan hukum-hukum agama kepada orang yang tidak mengerti. Maka itu sudah termasuk menolong agama Allah. Jadi para guru nanti, seperti guru yang kalau sekarang kan metode ikra. Jadi para guru ngaji yang memperkenalkan kita, memperkenalkan anak-anak kita, memperkenalkan kepada anak cucu kita, sehingga mereka bisa tahu mana huruf alif, mana huruf ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha. Sampai mereka bisa baca Al-Quran, itu termasuk dalam menolong agama Allah. Karena mereka bisa ngaji, mereka bisa sholat, mereka bisa ibadah, mereka mengerti agama mana yang boleh dan mana yang tidak boleh karena penjelasan dari para guru dan para ulama. Maka semua aktivitas yang dilakukan seperti ini itu termasuk dalam pengertian tansurullah, menolong agama Allah. Termasuk juga yang ikut berpartisipasi sehingga semua proses pembelajaran, semua proses taklim, semua proses apa yang bisa dilakukan oleh para ulama sehingga bisa mengajarkan agama dengan baik dan benar karena difasilitasi. Maka semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas itu masuk dalam kategori menolong Allah. Mungkin ada orang yang tidak bisa mengajar karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pengetahuan, tapi bisa dengan hartanya. Ada juga yang mungkin keterbatasan harta tidak bisa, tapi karena kemampuan berpikir, kemampuan tentang strategi, termasuklah yang biasa ahli gambar ini, arsitek apa namanya ya. Jadi mengundang supaya letaknya, posisinya, sehingga nanti kalau ini nanti para kiai, para ulama, para guru dan seterusnya bisa mengajar sehingga datang para santri, datang para mahasiswa, datang para orang ini mengerti agama. Maka itu semua masuk dalam kategori menolong agama Allah. Termasuklah syiar-syiar yang dilakukan selama Ramadan itu termasuk, karena dengan syiar ini, taklim ini adalah agama Allah semakin dikenal. Apalagi sekarang di Eropa
di Amerika, di berbagai belahan dunia ini yang mereka mengenal agama karena penjelasan para tokoh agamanya, tapi penjelasannya sangat subjektif. Sisi-sisi negatifnya yang diperlihatkan, tapi begitu tokoh-tokoh Islam menyebar di berbagai negara di belahan bumi ini menjelaskan, akhirnya banyak umat Islam, banyak orang-orang di Eropa, banyak di belahan dunia yang lain berbondong-bondong masuk Islam. Ini namanya mendorong agama Allah. Nah, kalau sudah begini, yang suruh Allah akan pasti menolong kamu. Pasti menolong kamu. Dan ini pertolongan Allah tidak boleh kita ragukan. Karena pertolongan Allah itu datang selama kita yakin. Dan pertolongan Allah adalah baik secara lahiriah maupun secara rohani. Nah, jangan juga dipikir, ada guru ngaji, ada ulama, ada kok miskin terus, berarti Allah tidak menolong. Oh bukan, karena walaupun mungkin secara lahiriah keterbatasan materi, tapi hatinya penuh kedamaian, hatinya penuh ketenangan. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Sama juga pertanyaan, kenapa di Gaza itu kok tidak ditolong Allah? Malah Israel yang mendominasi. Mestinya kan ditolong. Karena mereka sama salat tarawih, mereka sama pokoknya menjalankan ajaran agama, tapi kalau tidak ditolong. Pertolongan Allah 1001 macam model dan bentuknya. Jadi sangat dipengaruhi dan ditentukan pada tingkat keyakinan kita. Pada tingkat keyakinan kita. Nah inilah yang kita perlukan, pertolongan Allah. Karena kita manusia ini adalah makhluk yang sempurna, yaitu sempurna kekurangannya. Kita pasti memerlukan bantuan. Sehebat apapun strategi, pikiran, dan segala macam kelebihan yang ada saja penyebabnya enggak. Ada juga orang biasa-biasa, tapi sukses. Itu semua karena bantuan Allah. Bantuan Allah. Jadi inilah perlu. Saya ada kisah ini dalam hadis beliau Bukhari dari Abu Hurairah yang menunjukkan tentang bantuan Allah. Ya, bantuan Allah itu, tapi kalau ini dalam konteks apa ya? Bagaimana orang ini mendapat kemuliaan di mata Rasulullah SAW. Jadi dulu di Madinah ada seorang perempuan tua, ini mohon maaf ya, minggu tua. Kami biasa kalau minggu tua itu ada. Karena kita ini selalu mau muda, walaupun umur sudah ada di atas, tapi jiwa kita tetap muda. Nah, gitu. Jadi perempuan yang sudah berumur gitu ya, tapi semangatnya itu tidak pernah di masjid. Ini perempuan, ibu-ibu. Ya dalam secara fisik ya berkulit hitam. Ini bahasa hadis Nabi ya. Jadi kulitnya hitam. Pokoknya kalau secara fisik orang lain itu tidak terlalu memperhatikan. Ya, dianggaplah ya biasa-biasa aja. Tapi apa kelebihannya? Setiap datang di masjid, selain berdoa dan berzikir dan seterusnya, selalu menyapu masjid. Selalu menyapu masjid. Jadi mereka itu, beliau itu kepeduliannya sangat tinggi. Begitu di masjid ada kotoran, itu dibersihkan. Itulah yang dilakukan setiap hari. Dan Rasulullah SAW setiap masuk masjid selalu lihat itu. Rasulullah menjadi perhatian, menjadi fokus. Wah, ini satu kelebihan. Karena yang lain kan tidak. Tapi ini orang yang sudah berumur. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW masuk masjid. Tengok mana perempuan yang biasanya di masjid ya? Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Akhirnya beliau nanya kepada di antara jamaah, mana itu yang biasa datang ke masjid dan selalu menyapu masjid? Kata di antara, oh ya Rasulullah, itu sudah wafat beberapa waktu yang lalu, ada mati. Kata Rasulullah, oh apakah Adam temui? Mengapa kalian
kalian tidak memberitahukan berita wafatnya kepadaku? Lalu dalam hadis itu disebutkan faka'annama saddaru amr. Artinya para jamaah ini tidak memberitahukan berita wafatnya perempuan ini karena mereka menganggap remeh perempuan itu. Rasulullah tersinggung. Jadi dipandang enteng. Ngapain orang-orang seperti itu, masa orang seperti itu diberitahukan kepada Rasulullah? Karena bukan orang penting. Itu Rasulullah tersinggung. Akhirnya kata beliau, dulu dunia ala qabriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya perempuan itu. Akhirnya ditunjukkan, diantar ke pemakamannya. Begitu sampai di tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi, beliau salat di atas kuburan perempuan. Inilah yang kemudian dalam ilmu fikih disebut salat gaib. Lalu lanjutan dari situ ada penjelasannya. Inna hadhihi kuburan, sebenarnya kuburan ini selain kuburan perempuan itu ya, sekelilingnya itu dalam pandangan Rasulullah itu penuh dengan kegelapan. Penuh dengan kegelapan. Tapi dengan keberadaan saya sholat mendoakan ini, maka doa inilah yunawiru. Doa yang saya sampaikan untuk perempuan ini semua memberikan sinar di alam kuburnya orang-orang yang ada sekitar saya. Apa maknanya? Ini salah satu contoh adalah berkah dan bantuan Allah melalui Rasulullah SAW yang memberikan kepedulian, perhatikan sampai sholat di atas kuburan bersangkutan. Ini luar biasa. Ini bantuan Allah secara rohani. Yang mungkin secara fisik orang tua itu kan di mata manusia tidak ada apa-apanya, tapi beliau wafat dalam kondisi di mana Rasulullah merindukan perempuan. Inilah kalau kita bisa seperti ini, itu sungguh sangat luar biasa. Jadi karena perempuan ini membantu agama Allah, salah satunya dengan ikut berpartisipasi membersihkan masjid, kepedulian yang besar. Kalau masjid bersih, maka semua jamaah akan ikut menikmati, merasakan, bisa beribadah dengan aman, tenang, dan nyaman. Ini luar biasa. Ini termasuk tentang surah yang sukum. Begitu juga saya lahir dan besar puluhan tahun di pondok pesantren, di lingkungan para ulama dan para kiai. Belum pernah ada guru kiai-kiai saya yang hidupnya mendidik. Tidak ada. Padahal kalau ditengok satu persatu aktivitasnya dari pagi sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, tidak pernah sibuk kemana-mana cari merawat pekerjaan. Lepas salat subuh, apa mereka lakukan? Doa dan zikir, mendoakan para santri. Setelah itu mereka sholat duha. Setelah itu habis waktunya hanya untuk mengajar dan mengajar. Istirahat hanya dulu dengan asar. Lepas asar mengajar sampai dalam maghrib. Sudah maghrib, antara maghrib dengan isya seperti ini, ada pengajian di masjid. Lepas isya kami ngaji, lepas isya sampai jam 10 malam. Itu aktivitas sampai hari ini. Saya cerita pengalaman. Dulu waktu kami ngaji, itulah yang terjadi. Tapi hari ini beberapa waktu yang lalu saya pulang, ternyata sekarang pondok itu sudah 5 lantai, sudah punya kampus 1, punya kampus 2, dan sudah ada terbuat. Itu bantuan Allah. Dan kiai-kiai saya, suami istri sudah umrah, sudah haji. Padahal tidak pernah kemana-mana. Siapa yang menghajikan? Siapa memberikan bantuan sampai bisa membangun gedung yang sehebat itu? Padahal tidak pernah kemana-mana. Itu semua Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang punya kepedulian. Hatinya digerakkan, dikendalikan oleh Allah. Yo, datang ke tempat ini, ada orang di situ yang selama ini hampir lebih separuh hidupnya digunakan betul-betul hanya untuk menolong agama Allah. Yang penting kita yakin
Tapi kalau tidak yakin, jangan harap pertolongan Allah. Karena bantuan, ridha Allah, pertolongan Allah sangat tergantung pada keyakinan kita kepada Allah. Jadi tergantung pada keyakinan kita kepada Allah. Yang sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan kita, sering menjadi sumber keresahan adalah karena kita ragu terhadap pertolongan Allah. Itu menjadi masalah. Kita terlalu mengagung-agungkan kecerdasan intelektual, terlalu mengagung-agungkan kehebatan manusia yang sangat terbatas, sementara keyakinan kita kepada Allah ragu. Ini masalahnya di sini. Dan itulah pembeda antara orang-orang dulu dengan hari ini. Anak muda kita ini kan lebih banyak percaya kepada teknologi. Semuanya Pak gampang, ini ada HP jarak yang dekat bisa, yang jauh, pokoknya segala macam. Padahal mati lampu, begitu tidak ada sinyal, boleh ya. Kami dalam beberapa kesempatan lagi, karena kita tergantung pada listrik, begitu mati lampu, semua beraktivitas berhenti. Itu artinya keterbatasan manusia yang dengan segala kecanggihan yang punya, begitu mati lampu, stop. Itu baru lampu yang mati. Belum jantungnya stop. Kalau jantungnya di stop, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu keyakinan. Jadi kembali kepada keyakinan. Terakhir contoh, saya bicara contoh aja ini karena ini pengalaman saya. Ini mohon maaf dengan segala maaf, karena ini ibrah, ya. Fa'tabiru ya ulil albab, itu kata Quran. Jadi selalu mengambil ibrah. Ibrah itu adalah kejadian yang sudah terjadi dan kita bisa mengambil ibrah pelajaran untuk kita sekarang dan ke depan. Saya terlahir dari keluarga ini, baju cuma satu, baju putih, cuma satu. Jadi kalau saya pulang sekolah jalan kaki karena keringat, itu saya cuci sorenya, gantung malamnya itu supaya bisa kering. Nanti besok pagi itu lagi saya pakai, itulah yang terjadi. Kemudian karena saya memang besar di pondok, banyak sebagai anak yatim, maka saya banyak berinteraksi. Ini juga hikmahnya. Jadi kalau kita yatim, dalam penjelasan para guru, anak yatim itu langsung dipelihara oleh Allah. Ada malaikat yang Allah utus untuk mengawal anak yatim itu. Jadi karena saya anak yatim, sejak kecil orang bapak saya meninggal, maka saya dekat dengan paman, dekat dengan kakek, dan guru-guru ngaji, pimpinan pondok, kiai-kiai yang mengajarkan kitab kuning itu rata-rata adalah paman dan kakek saya. Sehingga saya tadi bersama banyak hidup saya banyak di situ. Dan rumah saya dengan masjid, kayak rumah beliau di depan antara. Saya hanya di antara jalanan dengan masjid. Jadi hidup saya memang seperti masjid. Di masjid. Ketika sekolah selesai berakhir, saya ingin sekolah ingin disekolahkan orang lain karena tidak punya biaya. Tapi guru-guru saya melarang, jangan. Karena kalau anak ini pergi sekolah, siapa yang bantu pengajian, siapa yang bantu pesantren? Karena kita diharap sebagai generasi pelanjut. Tapi ada tante saya, istrinya saudara istri Profesor Baki Jopa. Nah, itu kan sibuk dengan mas saya. Jadi itu yang kan namanya Quran dengan kiai sama-sama dengan pamannya. Jadi dia cerita, oh jangan ditahan, anaknya harus punya potensi, harus pergi keluar supaya banyak pengalaman untuk dibawa pulang juga. Akhirnya saya cepat. Nah, begitu saya pergi sekolah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menampakkan keadilannya. Karena selama kami pondok puluhan tahun, kami mengaku bahwa belajar dan mengajar, tidak pernah ada istilah gaji, tidak pernah. Apa kata kiai ngajar. Apa kata kiai dakwah. Kita pergi kemana-mana, tidak ada istilah gaji, tidak ada orang. Itulah kehidupan pondok. Ya. Tapi apa yang terjadi begitu kita pergi sekolah, semuanya beasiswa. Mulai dari S1 masuk S2 beasiswa, masuk S3 beasiswa. Saya dikirim ke Muslim berapa waktu, semua biaya penuh.
Saya datang ke Amerika, diundang ke Amerika, jauh berbagai negara-negara bagian di Amerika, di Washington, di California, Los Angeles, Texas, semua dia. Saya pergi haji itu dibiayai. Bahkan kita ini dibayar. Itu luar biasa. Padahal kalau dipikir mau sekolah S1, S2, S3 kan ada dulu. Tapi karena kehendak dan bantuan Allah tidak ada satu pun yang bisa mengatakan. Ini. Jadi saya selalu cerita dan ini menginspirasi pada mahasiswa saya. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah terlalu banyak menggunakan akal. Kalau ini tidak bisa, kalau ini tidak bisa, kalau ini tidak bisa. Sepanjang ada tekad, kemauan dan keinginan sambil berdoa kepada Allah, mudahkan seluruh langkahku ya Allah, karena atas izin dan ridhamu yang aku harapkan. Itu yang terjadi. Ini contoh tentang surah yang surku wa yusabbit aqdam. Itu kata kunci. Jadi sekali lagi tidak ada kata lain kecuali minta bantu kepada Allah sambil berikhtiar dengan maksimal. Karena tidak mungkin juga kita minta bantu kepada Allah tapi kita tidak ada usaha untuk menuju langkah itu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, jadi ayat ini tadi surah Muhammad ayat 7, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Inilah doktrin para kiai selama kita masih kecil sampai hari ini dan seterusnya. Maka saya tidak akan pernah ragu dengan segala kehidupan yang kita lakukan. Sebesar apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi, kita jangan mundur karena ada Allah di belakang kita yang berdasarkan ayat ini. Yang kedua, ini saya hafal sejak kecil. Ayat dan hadis. Hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong terhadap sesama saudara. Itu kata kunci. Nah, pertolongan itu juga 1001 macam modelnya. Pertolongan tidak hanya dalam bentuk materi. Ketika kita memberi informasi riset kesehatan kepada orang yang mungkin ada sakit keluarganya, tetangganya, dan koleganya, begitu dikasih informasi riset kesehatan, luar biasa senangnya, itu bantuan. Apalagi seorang guru menolong anaknya sampai bisa mengerti agama, itu pertolongan. Begitu juga dalam bentuk yang lain. Nah, bulan Ramadan ini salah satu adalah momentum yang sangat bagus untuk kita menolong. Jadi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, termasuk yang kita bantukan kepada Allah. Allah akan bantu kita selama kita. Dan bantuan Allah itu bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Begitu juga kalau kita mau bantu orang yang masih hidup, masih lebih apa ya? Ya, sangat penting. Tapi jauh lebih penting membantu orang yang sudah meninggalkan dunia. Kenapa? Karena di alam sana tidak ada lagi amalan yang bisa dia lakukan kecuali amalan dari anak-anaknya yang saleh. Tapi kalau anak-anaknya salah semua, mereka meninggal sebelum anaknya mengerti agama, gimana bisa menolong orang tuanya di alam sana? Maka sungguh berbahagialah seorang pengajar, seorang guru ngaji, karena semua yang pernah diajar dia selalu ingat, maka akan membantu mereka dengan berbagai amalan. Ada kebiasaan saya sejak kecil sampai hari ini saya punya, yaitu mencatat semua nama guru yang pernah mengajari saya. Sampai detik ini kalau saya tidak salah hitung, dalam yang saya tulis 240 lebih nama guru dalam catatan buku saya. Jadi dulu saya punya notes, ada notes itu yang dulu kecil-kecil. Jadi semua guru, terutama guru ngaji itu yang mengenalkan, dulu kan pakai Bagdadia zaman kita dulu ada Iqra. Jadi guru-guru yang ngajar saya itu namanya saya catat.
Namanya guru, tidak ya guru, sanawiyah guru, aliyah guru di pondok, guru di S1, guru di S2, guru S3, guru dalam berbagai pelatihan yang makan waktu agak lama, itu namanya semua tertulis dalam buku sampai hari ini. Maka ketika kita baik selesai sholat, kita berdoa, mengirimkan Fatihah, termasuk ketika kita membantu orang menyumbang, sumbangan itu diniatkan kepada kedua orang tua kita, niatkan kepada seluruh keluarga dari atas ke atas ini sampai keluarga sosial. Saya dan kepada siapapun yang pernah membantu saya supaya bisa sukses, semuanya tidak kebaikan ini saya kirimkan untuk mereka. Al-Fatihah. Itu caranya. Jadi itu bagian dari cara menolong banyak orang. Jadi kita ini mungkin tidak menolong dengan memberikan harta materi yang bisa kelihatan, tapi dengan doa-doa kita, dengan ketulusan kita mengirimkan perhatian, mengirimkan doa, itu bantuan yang luar biasa. Nah, kalau ada orang yang sudah terbiasa membantu baik yang masih hidup atau membantu kepada orang yang sudah meninggal, nanti suatu saat begitu kita wafat, kita sudah di alam kubur sendiri. Orang lewat di situ atau tidak lewat, karena waktu hidup kita ingat orang-orang banyak, maka ketika sudah meninggal juga orang lain digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengingat kita. Kan di dalam kitab-kitab banyak sekali dijelaskan para ulama, apabila kita melewati satu kuburan, pertama baca Fatihah, kedua baca Qul Huwallahu Ahad, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas, niatkan untuk Allah, Rasulullah dan seluruh keluarga para sahabatnya, kepada para ulama, para guru-guru kita, terutama kepada kedua orang tua kita, dan baru ditujukan kepada orang yang ada dalam kuburan yang kita lewati. Nanti suatu saat kalau kita sudah wafat, orang yang lewat di situ, Allah menggerakkan hatinya untuk membacakan dan mendoakan kita seperti pada waktu kita hidup mendoakan kita. Tapi kalau kita putih hanya lewat cuek, memangnya enak dicuekin. Jadi ketika kita hidup mencuekin orang, nanti kalau kita sudah meninggal, kita juga dicuekin. Karena kita tidak pernah ingat orang, maka orang juga tidak akan ingat kepada kita. Kata Allah, "Udkuruni adzkurkum", ingatlah kepada aku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Itu kata Allah di Al-Quran. Unsurni, tolong aku pun akan menolongmu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong terhadap sesama. Inilah kata kunci dalam hidup untuk mengharap bantuan Allah, yaitu tansurullah, menolong agama Allah, kemudian menolong terhadap sesama kita. Itulah kata untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah berlaku dalam hal persoalan materi yang bisa kita kelihatan dan menolong terhadap sesama dalam hal yang tidak nampak. Jadi tidak ada alasan untuk menolak, itu tidak mau menolong, karena 1001 macamnya kita bisa menolong orang, dan tidak hanya terbatas pada waktu di dunia, tapi juga lebih nanti kita lihat. Dan terakhir satu lagi, ini kata kunci juga. Ini saya dapatkan dari buku-buku Al-Ghazali. Jadi ketika kita hidup ini, karena kita serba kekurangan, begitu juga tidak semua apa yang kita inginkan bisa tercapai. Gitu ya? Tidak semua apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan mulus. Tapi sebaliknya, terkadang yang kita rencanakan datang yang sebaliknya. Sehingga yang namanya senang, namanya susah, itulah hiasan hidup. Dinamika namanya dalam bahasa orang kampus. Maka apa yang kita lakukan? Di Al-Quran, di surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat 23. Apa resepnya? Kata Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Artinya la likai la ta'sau ala ma fatakum.
Jangan terlalu risau, jangan terlalu sedih, apalagi sampai putus asa terhadap apa yang hilang dari kamu, apa yang tidak tercapai. Tapi wala tafrahu bima atakum, tapi jangan juga terlalu bergembira berlebih-lebihan terhadap apa yang Allah berikan kepada. Artinya apa? Artinya sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Jangan pernah berlebih-lebihan. Ketika ada sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita tercapai, apa yang kita ajarkan tercapai, alhamdulillah. Jangan terlalu bergembira berlebihan. Begitu juga semua perencanaan yang kita harap, sangat berharap, ternyata gagal. Jangan berlebihan kesedihan. Karena semuanya itu terjadi atas kehendak, hanya kembali kepada Dia. Inilah caranya hidup supaya jiwa kita tidak terlalu besar. Apalagi ya mohon maaf, tapi kan sudah selesai apa namanya, caleg, capres. Nah ini penting, karena kalau enggak seolah-olah kalau sudah tidak tercapai kita salahkan sini, salahkan sana. Semua orang salah, tidak ada orang benar kecuali kita. Tidak boleh gitu. Karena semua kekurangan, kesalahan, semuanya orang lain salah. Itu tandanya apa? Tandanya ada pikiran di hati kita yang salah. Jadi jangan terlalu keluar. Semua orang salah, semua orang buruk, semua orang jelek. Itu artinya ada kacamata pikiran hati kita yang salah. Kita melihat kabur di luar, ternyata bukan. Karena kacanya lagi kabur, bukan orangnya yang kita pandang. Begitulah kehidupan. Nah, jadi artinya sekali lagi kembalikan ya bahwa itu hanya kehendak Allah, kita manusia sebatas berikhtiar. Jadi saya kira ini 3 sebagai modal untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah, karena kita adalah makhluk yang sangat terbatas dalam banyak hal. Maka otomatis wajib dan perlu kita minta bantu kepada Allah. Pertama, selama kita intan surullah, menolong agama Allah sama dengan menolong Rasulullah SAW, menolong agama Allah bisa tetap hidup dan berkembang, dan semua orang bisa mengamalkan sesuai kapasitasnya masing-masing. Yang kedua adalah dengan cara punya kepedulian terhadap sesama kita, karena siapapun manusia tidak akan pernah bisa hidup apalagi sukses hanya karena kesendiriannya. Pasti ada keterlibatan dan partisipasi dari banyak pihak dengan bantuan, dengan model dan cara yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, menyikapi dinamika persoalan hidup, karena tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Semua punya masalah. Cuma kadang-kadang ada yang mau sebutkan, ada yang tidak mau, maka caranya itu biasa-biasa. Jangan pernah berlebihan. Apalagi kalau memaafkan dalam persoalan politik. Kemarin saya ini, kalau saya ditanya tentang capres-capres, saya bilang saya sudah hampir 20 tahun tidak pernah nonton TV. Sudah hampir 20 tahun. Sejak zaman SBY ada yang namanya debat capres, saya tidak pernah nonton. Saya tidak pernah nonton yang namanya itu diskusi para pengamat politik dengan segala macamnya. Saya tidak pernah nonton. Saya tidak mau hati saya risau, hati saya mau menjustis negatif, menjustis hati seorang hanya karena berita-berita yang tak jelas. Mendingan saya tidak nonton sama sekali. Saya hanya tahu, hanya sekedar itu apa? Ya sekedarnya untuk supaya ada bahan untuk ngobrol sama kawan. Tapi kalau mau menonton sampai memperhatikan, apalagi dibawa ke dalam hati, berkelahi sama pengurus masjid. Kalau beberapa masjid pengurusnya buat, hanya karena capres-capres dari PM antara itu ada sekretaris. Yang satu pendukungnya ini, yang satu bukan. Yang ini pakai hati itu hanya wilayah akal. Wilayah akal itu bisa berubah dalam politik. Ini masalah, karena ini semua banyak politik. Tapi ini mengenalkan. Tapi keterlibatan saya hanya sekedar memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya politik dalam Islam secara teoritis. Tapi kalau sudah masuk dalam wilayah praktis, karena saya enggak. Jadi saya sudah hampir 20 tahun, saya jangan sebelum debat, saya pernah nonton. Saya dalam
TV saya besar di rumah, tapi saya hanya di TV. Kalau berita kesehatan, nah itu saya nonton, karena itu sangat penting. Nah, kalau sekarang kan karena pakai YouTube, nah saya cari YouTube-nya Pak Quraish, cari YouTube-nya Pak Profesor Nasaruddin Umar, cari YouTube-nya Profesor Kiai Said Agil Munawar, itu guru-guru saya rindu, saya buka YouTube-nya, saya nonton di situ. Tapi kalau nonton berita-berita debat, bagi saya itu bisa membuat hati kita resah, hanya mengklaim, membunuh seseorang hanya berdasarkan pengamatan yang pun tidak jelas. Dan sekarang tidak nonton. Ini untuk menenangkan. Jadi itu tadi sebabnya itu Al-Hadid surah yang 57 ayat 23 supaya kita biasa-biasa aja. Jangan berlebihan. Semua yang berlebihan ya kurang bermanfaat. Apalagi dipaksakan. Dan sekali lagi saya kira inilah yang bisa kami share, berbagi. Sekali lagi terima kasih atas undangan bisa berpartisipasi, bersilaturahmi bersama kita semua. Sangat senang karena banyak orang-orang penting. Dan ini kesempatan kita untuk saling berbagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, membersihkan hati dan pikiran kita, membersihkan dari segala niat-niat yang mungkin sering terhingga di hati kita yang bisa menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua apa yang mungkin dalam hal kebaikan, terutama dalam dakwah, pendidikan dan kemanusiaan sosial, kesejahteraan umat Allah selalu membukakan pintu kemudahan sehingga kita bisa menolong terhadap sesama kita. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Wajidi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita semua dapat bermanfaat dan berkah kepada kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk info selanjutnya, besok subuh yang memberikan ceramah subuh adalah Bapak Ustadz Sardiawan Umar PPDI. Demikianlah informasi ini kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk sholat Isya masing-masing.